Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada pertemuan ini akan melanjutkan penjelasan mengenai dokumentasi sistem dari pertemuan sebelumnya, yaitu kelompok 3 terdiri dari Aderia Desi Maharani, Aini Melati Suci, Bella Rahma Yunisa, dan saya sendiri Akir Hamawati, dan rekan saya Elizabeth Agus Ervina. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi sistem. Dalam dokumentasi sistem ada dibedakan menjadi dua, yaitu ada tabel keputusan dan manajemen proyek. Yang pertama, tabel keputusan. Tabel keputusan atau decision table adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali dan sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau pseudocode dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Dalam struktur tabel keputusan dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada condition stop, yaitu bagian yang berisi kondisi yang akan diseleksi. Dan yang kedua ada condition entry, yaitu bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi diberi simbol Y dan tidak terpenuhi diberi simbol N. Setiap kondisi yang diseleksi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang diseleksi, maka akan terdapat N kemungkinan kejadian, yaitu sebesar 2X sama dengan N. Yang ketiga ada action step, yaitu bagian ini berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang diseleksi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Dan yang keempat ada action entry. Bagian ini digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan, dari mana dan tidak dilakukan. Langkah-langkah pembuatan tabel keputusan. Yang pertama, menentukan kondisi yang akan diseleksi. Kedua, menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Ketiga, menentukan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya mengisi condition entry, dan yang terakhir yaitu mengisi action entry. Hasil dari tabel keputusan yaitu membantu meringkas hasil akhir dari sebuah proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain dan menuliskan program komputer. Tabel keputusan berwujud matriks yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kiri tabel berdiri dari daftar kondisi dan daftar tindakan. Bagian kanan terdiri atas kolom-kolom yang mempresentasikan aturan keputusan. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tabel keputusan. Keunggulannya adalah: pertama, tabel ini secara jelas menunjukkan seluruh kemungkinan hubungan logis antar data input. Kedua, mampu menangani lebih banyak alternatif. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, tidak menggambarkan urutan pembuatan keputusan, dan yang kedua yaitu tidak merefleksikan urutan kegiatan dalam sebuah program. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dokumentasi sistem selanjutnya, yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek sendiri adalah suatu usaha kegiatan agar tujuan adanya kegiatan tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif. Nah, keefektifan dan efisiensi ini dapat dilihat dari tujuan dari manajemen proyek tersebut tercapai atau tidak. Mengenai tujuan dari manajemen proyek sendiri nanti akan dijelaskan di penjelasan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek itu meliputi apa aja sih? Manajemen proyek itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, dan yang ketiga controlling. Nah, untuk planning sendiri itu ada 2 tahap, yaitu ada yang di tahap konsultan, kemudian yang kedua ada di tahap kontraktor.
Nah, untuk yang di tahap konsultan ini sendiri meliputi perencanaan fisik struktur secara terperinci sampai dengan anggaran biaya dan durasi pekerjaan di proyek tersebut. Kemudian, untuk yang di tahap kontraktor, perencanaan itu meliputi metode kontraktor, rencana anggaran dalam pelaksanaan, dan perencanaan administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang di lapangan, maupun yang berkaitan dengan perusahaan. Perencanaan itu adalah suatu peramalan masa yang akan datang mengenai perumusan kegiatan yang akan dilakukan di tahapan selanjutnya. Nah, perencanaan atau planning ini sendiri meliputi ada beberapa hal, misalnya prosedur, metode kerja, standar pengukuran hasil, anggaran biaya, program beserta jadwal kegiatan ada di dalamnya. Nah, setelah dilakukan planning atau perencanaan, maka manajemen proyek perlu melakukan organizing. Organizing sendiri adalah pengaturan yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dan pengkelompokan kegiatan proyek konstruksi agar kinerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pada tahapan organizing ini sangatlah penting karena apabila terjadi ketidaktepatan pengelompokan atau pengklasifikasian kegiatan, maka akan berpengaruh pada tujuan proyek tersebut tercapai atau tidak. Selanjutnya, setelah dilakukan planning, organizing, maka tahapan yang terakhir adalah controlling atau penetapan apa yang telah dicapai, tujuan apa yang telah dicapai, dan langkah perbaikan apa yang perlu diperlukan, kemudian evaluasi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang metode manajemen proyek. Metode manajemen proyek yang digunakan oleh pelaksana proyek atau kontraktor, baik manajemen pelaksana, manajemen pengawasan, serta manajemen dari organisasi pemilik proyek pada umumnya adalah sama, yaitu dengan berpatokan pada laporan-laporan tertulis yang disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan, berupa laporan harian dan laporan bulanan. Tujuan manajemen proyek adalah usaha kegiatan untuk meraih sasaran yang telah didefinisikan dan ditentukan dengan jelas, seefisien dan seefektif mungkin. Sasaran utama dalam manajemen proyek dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama jangka waktu yang telah ditetapkan dan kualitas bangunan proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan. Yang kedua, ada budget ditetapkan. Dan yang ketiga, ada kualitas proyek untuk mengembangkan reputasi bagi kontraktor yang bonafit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kegiatan manajemen proyek. Di sini disebutkan bahwa ada 5 kegiatan manajemen proyek. Yang pertama, adanya identifikasi objek yang akan dikelola. Di bagian ini dilakukan identifikasi profil objek, yaitu suatu kegiatan yang berbentuk proyek, dan perbandingannya dengan kegiatan operasional rutin. Perbedaan kedua jenis kegiatan tersebut, diantaranya kegiatan proyek bersifat non-rutin, terdiri dari ragam kegiatan yang saling terkait dan mengikuti pola siklus kelangsungan hidup atau life cycle, yang memiliki batas jelas kapan proyek dimulai dan kapan proyek itu berhenti. Dan yang kedua, adanya konsep pengelolaan yang akan dipakai. Setelah memahami sifat dan perilaku kegiatan proyek, maka penyajian dilanjutkan dengan membahas konsep pengelolaan yang dianggap sesuai dengan tuntutan dan sifat serta perilaku yang dimaksud dan kemudian disebut manajemen proyek. Dalam hal ini, ada 3 pemikiran di antara sejumlah pengamat dan pemikir masalah-masalah yang erat dengan perkembangan dan pertumbuhan konsep manajemen proyek. Yang pertama, adanya pemikiran yang mencoba merumuskan definisi konsep manajemen proyek dengan menghubungkannya dengan manajemen umum. Dan yang kedua, menghubungkan konsep manajemen proyek dengan konsep sistem dan pendekatan kontingensi. Dan yang ketiga, perumusan konsep yang dibuat oleh Project Management Institute USA dalam rangka menyusun PMBOK serta usaha ke arah standarisasi dan sertifikasi profesi manajemen proyek. Selanjutnya, yang ketiga yaitu area ilmu manajemen proyek.
Agar ilmu atau profesi manajemen proyek secara sistematis dapat dipelajari, dikodifikasi, dan disertifikasi sebagaimana layaknya profesi lain seperti kedokteran, akuntansi, hukum, dan yang lainnya, maka oleh berbagai institusi seperti PMI USA, APM, itu tuh dirintis penyusunan atribut klasar berupa PMBOK, yaitu area ilmu manajemen proyek. Dalam PMBOK, PMI mengelompokkan area ilmu manajemen menjadi 9 butir, yaitu pengelolaan integrasi, lingkup, waktu, biaya, mutu, sumber daya manusia, komunikasi, risiko, dan pengadaan. Dan yang keempat, ada metode, teknik, dan prosedur. Sering dikatakan bahwa menyusun konsep dan filosofi merupakan pekerjaan tersendiri, sedangkan merumuskan konsep dan filosofi tersebut menjadi metode, teknik, dan prosedur adalah pekerjaan yang lain. Selanjutnya, yang kelima, ada aplikasi konsep manajemen proyek pada praktek penyelenggaraan atau operasional proyek. Mengelola jenis proyek yang berukuran besar dan kompleks akan cukup rumit, kaya persoalan dan permasalahan. Dengan demikian, dalam proses pembahasan akan dapat disajikan keterangan, gambar, dan contoh yang luas, serta beraneka ragam, khususnya dalam aspek manajemen proyek. Baiklah, kelima kegiatan tadi merupakan kegiatan manajemen proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap manajemen proyek. Tahap-tahap yang ada di manajemen proyek yaitu ada 5. Yang pertama, ada tahap konseptual. Tahap konseptual terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penyusunan dan perumusan gagasan, analisis pendahuluan, dan pengkajian kelayakan. Salah satu kegiatan utama yang bersifat menyeluruh dalam tahap ini yang mencoba menyoroti segala aspek mengenai layak tidaknya suatu gagasan untuk direalisasikan disebut studi kelayakan. Studi kelayakan mempunyai lingkup dan aspek pengkajian yang lebih luas, mendorong potensi yang positif, dan menaruh perhatian khusus terhadap kendala dan keterbatasannya. Salah satu tahap konseptual adalah deliverable akhir tahap konseptual, yaitu paket atau dokumen hasil studi kelayakan. Dokumen tersebut umumnya berisi analisis berbagai aspek kelayakan seperti pemasaran, permintaan, teknik, produksi, manajemen, dan organisasi. Dokumen tersebut juga berisi perkiraan garis besar biaya dan jadwal proyek. Yang kedua, tahap PP atau definisi. Telah disebutkan sebelumnya bahwa siklus proyek, kegiatan ditujukan untuk mengidentifikasi dan merumuskan gagasan, mengembangkannya menjadi alternatif lengkap dengan indikasi lingkungan kerja, jadwal, dan biaya. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian yang lebih mendalam agar dapat ditarik kesimpulan yang mantap. Sejalan dengan usaha tersebut, mulailah dirintis rencana, kesiapan perangkat, dan pelaksanaan proyek ataupun strategi penyelenggaraan. Dengan demikian, kegiatan utama tahap PP definisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan evaluasi hasil kegiatan tahap konseptual. Yang kedua, menyiapkan perangkat seperti data, kriteria dan spesifikasi teknik, engineering, dan komersial yang selanjutnya dipakai untuk membuat RFP, dokumen dan kontrak. Yang ketiga, menyusun perencanaan dan membuat keputusan. Yang keempat, memiliki peserta proyek yang terdiri dari tim proyek, pemilik, kontraktor, konsultan, arsitek, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada tahap implementasi. Tahap implementasi terdiri dari kegiatan sebagai berikut. Pertama, mengkaji lingkup kerja proyek, kemudian membuat program implementasi, dan mengkomunikasikan kepada peserta dan penanggung jawab proyek. Yang kedua, melakukan pekerjaan desain engineering terinci, pengadaan material dan peralatan, pabrikasi, instalasi atau konstruksi. Yang ketiga, melakukan perencanaan
dan pengendalian aspek biaya, jadwal dan mutu. Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya ialah memobilisasi tenaga kerja, melatih dan melakukan supervise. Yang keempat, tahap terminasi. Kegiatan utama pada tahap terminasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan instalasi atau produk beroperasi, seperti uji coba startup dan performance test. Yang kedua, penyelesaian administrasi dan keuangan proyek seperti asuransi dan klaim. Yang ketiga, seleksi dan kompilasi dokumen proyek untuk diserahkan kepada pemilik atau kepada induk perusahaan. Yang keempat, melaksanakan demobilisasi dan reassignment personil. Dan selanjutnya, bila langkah di atas telah selesai maka disusun laporan produk proyek.